kembali lagi bersama Laptop Si Uja. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji efektivitas pengawet dari bahan alami untuk sediaan farmasi. Apakah kalian tahu apa itu antimikroba? Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi, antara lain antibiotika, antiseptika, desinfektansia, dan preservatif. Apakah kalian tahu apa itu pengawet? Pengawet adalah zat yang ditambahkan pada sediaan obat untuk melindungi sediaan terhadap kontaminasi si mikroba. Pengawet digunakan terutama pada wadah dosis ganda untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat masuk secara tidak sengaja selama atau setelah proses produksi. Pengawet itu dibagi dua jenis loh, satu bahan sintetis, dua bahan alami. Pengawet sintesis terdiri dari 5, yaitu fenol dan turunan fenol, alkohol alifatik dan aromatik, senyawa aerosol organik, senyawa amonium kuartener, dan asam karbonat. Pengawet alami terbagi jadi 4, yaitu kelompok tanaman sayuran, kelompok tanaman buah, kelompok tanaman rempah, dan kelompok tanaman lain. Halo, sekarang adalah acara untuk mereview jurnal. Yang akan mereview jurnal adalah Ibu Sally dan Ibu Dita. Setelah ini ada review jurnal dari Ibu Sally. Halo semuanya, hari ini kita akan sama-sama mengkaji jurnal atau penelitian uji efektivitas pengawet dari bahan alami. Nah teman-teman, untuk kali ini kita akan sama-sama mengkaji jurnal dari Muhammad Nur Nisba pada tahun 2017 dengan judul Uji Efektivitas Ekstra Etanol Daun Boto-boto atau dikenal dengan nama lain Chromolaena odorata sebagai pengawet antimikroba pada sediaan sirup farmasetika. Berikut merupakan klasifikasi dari tumbuhan boto-boto atau daun Chromolaena odorata. Teman-teman, proses ekstraksi pada sampel ini dilakukan dengan metode maserasi, di mana dilakukan perendaman selama 48 jam. Tujuan dilakukannya metode maserasi ini adalah supaya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada senyawa-senyawa yang terkandung dalam daun boto-boto ini, lalu didapatkan filtratnya. Dari semua senyawa metabolit sekunder yang ada dalam boto-boto, fenol adalah senyawa yang berfungsi sebagai antimikroba pada daun boto-boto ini. Itulah alasan mengapa daun boto-boto ini dapat digunakan sebagai antimikroba dan juga pengawet. Selain proses pengolahan sampel, kita juga akan membuat sediaan sirup yang akan diuji dalam uji pengawet ini, yaitu ada 4 formulasi sirup dengan konsentrasi daun boto-boto dan juga pengawet yang berbeda. Teman-teman semua, dari hasil pengamatan sediaan formula yang pertama, kita dapat melihat untuk log reduksi pada bakteri pada hari ke-14 semuanya kurang dari angka 2, bahkan jauh dari angka 2. Begitu juga untuk log reduksi kapang pada hari ke-14, tidak ada yang angka 1, semuanya kurang dari angka 1. Sedangkan seperti yang tadi disebutkan, menurut Farmakope Indonesia, log reduksi untuk bakteri pada hari ke-14 itu sekurang-kurangnya adalah 2, sedangkan untuk kapang sekurang-kurangnya adalah 1. Hal ini dapat terjadi pada sediaan formula yang pertama karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada sediaan formula yang pertama hanya terdiri dari 50% sukrosa, tidak ada ekstrak daun boto-boto ataupun natrium benzoat. Jadi pada sediaan formula pertama ini dapat terjadi karena memang tidak ada pengawet yang dimasukkan pada sediaan formulanya. Sebelum kita melanjutkan membahas hasil pengamatan sediaan formula yang lainnya, mari kita sama-sama bahas mengenai bagaimana cara menghitung log reduksi dari setiap sediaan-sediaannya. Teman-teman, untuk mencari logaritma reduksi itu dilakukan dengan pengurangan logaritma jumlah inokula pada hari ke-0 yang dikurangi dengan logaritma jumlah inokulum pada hari tertentu atau interval waktu tertentu, di mana logaritma jumlah koloni ini didapatkan dengan mengkalikan logaritma dengan jumlah koloni yang didapatkan pada calon Petri teman-teman semua. Nah, kita sama-sama belajar aja yuk. Di sini ada contohnya ya.
Melalui contoh ini didapatkan ada data yaitu logaritma koloni pada hari ke-0 adalah 5,62 dan logaritma koloni pada hari ke-14 adalah 5,34. Lalu akan dicari logaritma reduksinya. Nah, seperti persamaan di atas, logaritma reduksi didapatkan dengan pengulangan antara logaritma jumlah inokula pada hari ke-0 dikurangi dengan logaritma jumlah inokula pada hari atau interval waktu tertentu. Kita tinggal sama-sama kurangin aja ya. 5,62 dikurangi 5,34. Maka hasilnya adalah 0,28. Dari hasil ini berarti 0,28 itu kurang dari 1 ya. Nah, teman-teman, berikut merupakan tabel atau hasil pengamatan untuk sediaan formula pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Teman-teman semua, dari hasil pengamatan ini kita bisa melihat bahwa semua log reduksinya itu adalah kurang dari 2, kurang dari 3, dan juga kurang dari 1. Ada beberapa yang jauh juga, berarti dapat dikatakan melalui pengamatan ini bahwa daun boto-boto ini tidak memiliki efektivitas yang baik sebagai pengawet. Hal ini dapat disebabkan mungkin karena konsentrasi yang kurang atau harus juga ada penambahan senyawa lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Kami harap teman-teman bisa memberikan yang terbaik bagi kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya ada review jurnal yang akan disampaikan oleh Bunita. Halo guys, di sini dengan Bunita akan menjelaskan tentang efektivitas ekstrak etanol daun salam sebagai pengawet alami antimikroba yang disusun oleh Husnul Warnida dan Yulia Sukawati pada tahun 2016. Pada tumbuhan daun salam mempunyai nama lain yaitu Syzygium polyanthum dan termasuk keluarga dari Myrtaceae. Nah, kalian tahu nggak sih kalau senyawa yang terkandung dalam daun salam yaitu terdapat minyak atsiri yang termasuk sitral dan eugenol. Kemudian ada juga tanin, flavonoid, dan triterpenoid. Senyawa bioaktif dalam daun salam dapat bersifat bakterisidal, kemudian bakteriostatik, fungisidal, dan germinal atau menghambat germinal spora bakteri. Pada pengolahan sampel, yaitu daun salam kering sebanyak 200 gram, diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 95%. Kemudian wadah maserasi ditutup selama 24 jam dan jangan lupa sesekali diaduk ya. Kemudian disaring dan ampasnya dilakukan ekstraksi ulang dengan metode yang sama dan dilakukan secara triplo atau 3 kali. Nah, berikut ini merupakan tabel berisi formula atau nama bahan-bahan yang digunakan untuk uji efektivitas pengawet pada daun salam. Setelah prosedur sebelumnya dilakukan, bisa kita lihat di atas, itu merupakan hasil penelitian dari uji efektivitas pengawet dari daun salam yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengawet berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4. Berdasarkan syarat daya guna pengawet antimikroba Farmakope 4, bahwa kontrol positif memenuhi syarat pengawet antimikroba, sedangkan formula A dan formula B tidak memenuhi persyaratan. Jadi secara garis besar, bahwa pengawet yang dibuat dari daun salam atau dengan nama lain Syzygium polyanthum pada penelitian ini tidak memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme. Terima kasih telah menonton Laptop Si Ujang. Jangan lupa untuk memberikan nilai terbaik terhadap animasi kami. Terima kasih.